Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pernahkah Anda ada pada fase titik terendah? Setiap orang pasti pernah mengalami keadaan seperti ini. Entah kapan datangnya, hal tersebut pasti terjadi. Terjatuh pada keadaan dilematis, di mana bukan hanya tenaga kita terkuras, tetapi mental kita pun jatuh pada titik terendahnya. Pikiran seolah buntu, tetapi keadaan tidak kunjung berubah. Inilah keadaan titik terendah pada tiap diri seseorang. Keadaan seperti ini, terkadang seseorang yang nilai keimanannya itu tipis, itu sangat mudah sekali disusupi oleh pengaruh-pengaruh negatif, baik dari luar maupun bisikan nafsu syaitoniyah pada dirinya. Akhirnya membuat perbuatan tercela, baik yang dilarang oleh agama maupun negara. Pertanyaan saya cuma satu, apakah dengan berbuat demikian, apakah kita dapat keluar dari titik terendah tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Malahan hal yang demikian justru kita akan kembali terjebak atau bahkan terjerumus lebih dalam lagi. Disinilah pentingnya agama sebagai filter untuk menyaring segala sesuatunya sebelum kita bertindak. Dalam Islam semuanya sudah diatur, mulai dari mandi, cara berpakaian, bahkan sampai liang lahat itu pun ada aturannya secara syar'i. Sayangnya, sebagian dari kita, ini khususnya bagi yang benar-benar awam sekali, terkadang seringkali menyepelekannya. Aturan baku dalam syariat, misalnya dalam memulai kegiatan apapun, harus selalu didahulukan dengan basmalah. Sebab yang demikian itu sudah pasti ada maknanya, agar dalam segala gerak, setiap aktivitas yang kita lakukan, agar selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebutan bagi para sufi, dalam setiap gerak dan diamnya selalu bersama Allah. Sebab amalan para sufi selalu berzikir kepada Allah dengan sirnya. Bila saat ini diri Anda sedang berada pada fase titik terendah, cobalah untuk muhasabah diri. Nggak ada gunanya tengok kanan dan tengok kiri. Ada sebab, pasti ada akibat. Sebab makomnya masih berada pada tahap asbab, bukan tajrid. Perbaiki kesalahan yang telah lalu. Perbaiki hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat. Bila bermanfaat, dekati dan mintalah nasihatnya. Kalau tidak bermanfaat, jangan memusuhi atau bahkan mendebatnya. Jauhi saja. Makanya kata Nabi, beliau pernah mengatakan, bila kita berteman dengan penjual minyak wangi, secara tidak langsung, kita pun akan ikut pula wanginya. Sebab tidak semua orang yang benar-benar akan mendukung kita. Terkadang mereka hanya untuk memanfaatkan keperluan dirinya sendiri. Begitu diri Anda terpuruk, mereka akan menjauhi Anda. Benar apa benar? Jadi cobaan yang sedang Anda alami harus segera diperbaiki. Sebab kita ini tidak tahu kedepannya bagaimana. Makanya hiduplah untuk saat ini dan detik ini. Yang sudah-sudah anggap saja sebagai bagian daripada warna-warni kehidupan. Saudaraku sang sejati, inilah sebuah titik di mana dunia terasa jungkir balik. Satu-satunya perasaan yang bisa kita rasakan hanyalah perasaan negatif, seperti sedih, gelisah, juga kehilangan energi dan motivasi. Dan hidup
memang benar-benar membutuhkan effort yang sangat besar, yang akan menguji kesiapan, kesabaran, keberanian, dan secara keseluruhan dari diri kita sendiri. Dari berbagai macam kejadian yang tidak menyenangkan yang telah kita lewati, atau bisa jadi ada trauma yang kamu alami, kamu harus benar-benar butuh niat dan berani untuk bangkit. Pada awalnya memang sangat sulit, tapi kamu harus yakin betul pasti akan bisa melakukannya. Mengevaluasi perjalanan hidupmu dan temuilah orang-orang baru dan belajarlah untuk mengubah mindsetmu dan juga cara pandangmu untuk menata kehidupan yang baru. Kamu tidak bisa memikirkan atau melakukan hal yang sama kemudian berharap akan ada perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Dan ingat, hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk mengubah mindsetmu sendiri. Saudaraku, pada saat ini, masihkah dunia ini menyebalkan dan hidupmu masih tetap menyedihkan? Untuk itu, ketika kamu membuka matamu di pagi hari, cobalah untuk langsung berpikir yang positif, bahwa hal-hal bahagia dan menyenangkan pasti akan terjadi. Kebiasaan yang paling sederhana ini benar-benar akan bisa mengubah seluruh harimu. Jangan mengira-ngira harimu akan berjalan dengan baik, tapi yang kamu harus tahu dan kamu yakini dengan sepenuh hati bahwa hari-harimu memang akan berjalan dengan sangat baik. Langkah terakhir yang mesti kamu lakukan adalah melepaskan dan menghilangkan segala perasaan tidak baikmu, penyesalan, amarah dan sedih yang tiada ujungnya. Itu satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan agar bisa memaafkan diri kamu sendiri dan mulai mencintai dirimu kembali. Dan jangan lupa pasrahkan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Baik. Tuhan turunkan ayat ke-7 dalam surat Ibrahim. Itu pasti ada hikmah dan keajaiban yang luar biasa. Amalia praktik dalam surat Ibrahim ayat tersebut harus dengan keyakinan total dalam keberserahan dan rasa syukur yang mutlak. Sebab ketika Anda tidak yakin bahwa harapan atau doa Anda tidak didengar dan diperkenankan olehnya, maka hati Anda menjadi gundah dan resah, sehingga hal tersebut akan menghambat keselarasan dari terkabulnya permohonan Anda. Karena itu yang diperlukan adalah keyakinan bahwa harapan dan doa itu pasti didengar dan diperkenankan olehnya. Setiap diri kita sebenarnya memiliki sebuah database yang super lengkap. Database ini berisi segala sesuatu yang tersedia di alam semesta, beraneka ragam, dan keragamannya tidak terbatas oleh apapun juga. Yang kita minta semuanya tersedia dengan jumlah persediaan yang tidak pernah akan habis. Setelah kita memanjatkan harapan-harapan dengan segenap kepercayaan, maka biarkan semesta ini yang meresponnya. Dalam keadaan seperti ini, berperasaan baik adalah hasil daripada sikap berserah diri, menyerahkan segala keputusannya hanya kepada Allah. Sebab Allah itu lebih tahu mana yang baik untuk kita. Untuk itu berserah dirilah. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menuntaskan urusannya, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.